Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Arifadillah dari kelas 11 RPL 1 nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan sistem inventaris yang telah saya buat, yaitu tentang gaun dan kebaya yang bernama Glamour Essence. Di sini pertama-tama saya akan login sebagai administrator menggunakan Wendy dengan password 00 yang sudah otomatis tersimpan di sini, jadi kita bisa langsung login. Nah, di dashboard ini kita ditunjukkan berbagai informasi yang bisa kita lihat. Seperti contohnya, ini ada jumlah data yang ada di data tersebut. Seperti contohnya ini ada 8 model barang di data barang. Kemudian selanjutnya ada 7 pengguna di data pengguna. Kemudian selanjutnya ada 6 supplier di data supplier. Selanjutnya ada 12 transaksi peminjaman di data peminjaman. Selanjutnya untuk angka ini artinya adalah dia ada 29 total barang masuk. Artinya jika jumlah ini dijumlahkan, dia akan berjumlah 29. Dan untuk total barang keluar pun sama. Jika ini dijumlahkan, maka dia akan berjumlah 17. Sama seperti ini. Untuk ini artinya adalah total transaksi barang masuk, yaitu ininya, angka depan ini, ID-nya, atau dia berapa kali transaksi masuk. Untuk barang keluar juga sama. Ini ada 13. Selanjutnya ada 8 peminjaman yang telah dikembalikan. Artinya ini ada 8 yang telah kembali barangnya. Kemudian yang belum dikembalikan ada 4, benar. Nah, sudah. Selanjutnya ada data login. Data login ini adalah informasi ketika kita login, maka namanya otomatis adalah Wendy. Dan untuk username, dia adalah username yang telah diinputkan di database sebelumnya untuk nama Wendy ini, yaitu Wendy Son dengan level hak akses administrator, karena tadi kita login sebagai administrator dengan menggunakan Wendy. Selanjutnya ada data barang. Di data barang ini ada informasi nama gaun seperti nama barangnya gitu, spesifikasi barang, lokasi barang, kondisi, jumlah, sumber dana, jenis, dan keterangan. Seperti kayak dia cocoknya buat apa atau informasi apa gitu. Nah, kita bisa mencoba untuk menambahkan barang. Misalkan ini, kita langsung saja ya. Kita klik simpan. Nah, data sudah tersimpan dengan baik. Kita juga bisa mengeditnya jika ada yang ingin dirubah atau ditambahkan. Semisal ini. Nah, kita bisa melihat jika datanya sudah bisa dirubah ya. Kita juga bisa menghapus data tersebut, semisal ini. Kita hapus. Oke. Nah, datanya sudah hilang, sudah terhapus. Kita juga bisa mempermudahnya untuk mencari data dengan mencarinya di sini. Semisal kita mau mencari dengan kategori jenis gaun.
Nah, gaun akan muncul paling teratas dan kategori jenis lain seperti kebaya akan menghilang. Selanjutnya ada data supplier. Di data supplier ini kita diperlihatkan ada nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Kita bisa mencoba untuk menambahkannya seperti misal ini, kemudian teleponnya ini kita simpan. Nah, dia bisa tersimpan dengan baik. Misalkan kita ada yang ingin dirubah dari ini, semisal ya, nomor teleponnya kita ganti menjadi dia sudah berubah nomornya. Kita juga bisa menghapus data yang sudah mungkin tidak diperlukan lagi atau mungkin ingin dihapus. Oke, nah data sudah terhapus ya. Untuk pencarian juga kita bisa mencarinya untuk memudahkan mencari data yang akan mau dicari. Semisal butik, dia muncul paling teratas begini. Selanjutnya kita ke peminjaman. Di peminjaman ini ada nama peminjam, barang yang dipinjam, jumlah yang dipinjam, kondisinya bagaimana setelah kembali, atau baik atau rusak, atau mungkin baik karena dia sebelumnya masih dipinjam, begitu kan, masih baik jadi harusnya kondisinya. Kemudian tanggal pinjamnya kapan, tanggal kembalinya kapan, mungkin dia bisa maju untuk kembalinya, atau mungkin seharusnya dia kembali seminggu kemudian ketika tanggal itu dipinjam. Kita bisa mencobanya untuk menambahkan peminjaman. Tapi sebelumnya data barang dan data peminjaman itu saling berhubungan. Contohnya, kita misalkan ada yang mau meminjam kebaya encim putih 2, maka jumlahnya di sini akan otomatis menjadi 3. Kita buat kondisinya kita baik, terus tanggal peminjamnya kita buat hari ini, tanggal kembali juga kita buat minggu depan untuk peraturannya dengan status dipinjam. Data sudah tersimpan, kita bisa melihatnya di data barang. Kebaya encim putih berkurang menjadi 3. Kita bisa menambahkannya atau mengembalikannya menjadi 5 dengan cara klik kembali. Mungkin tanggalnya dia sudah mengembalikannya lebih awal, tanggal 18 mungkin, update. Dia kembali menjadi 5. Kita juga bisa menghapus data yang sekiranya sudah enggak terpakai atau mungkin ingin dihapus, bisa klik hapus. Oke, data berhasil dihapus. Nah, untuk pencarian kita juga bisa mencarinya. Misalkan yang depannya ke atau ke, nah, dia akan muncul langsung seperti ini. Selanjutnya
kita bisa ke barang masuk. Di barang masuk ini ada nama barang, kemudian tanggal masuknya kapan, jumlahnya berapa, suppliernya dia berasal dari mana barang tersebut. Nah, di barang masuk ini juga berhubungan dengan data barang. Semisalkan kita mau menambahkan barang masuk untuk gaun pesta biru 2, maka gaun pesta biru akan berubah menjadi 4 jumlahnya. Kita coba ya. Hari ini jumlahnya 2, suppliernya ini, maaf salah, ini, kemudian klik simpan. Nah, dia tersimpan, maaf salah. Nah, dia berubah menjadi jumlahnya menambah jadi 4. Untuk barang masuk mungkin kita juga bisa mengeditnya, semisal ini yang kebayaan cim putih, kita ubah tanggalnya menjadi masuknya sepertinya harusnya tanggal 8, kita ubah. Nah, dia berubah menjadi tanggal 8. Kita juga bisa menghapus data yang sekiranya sudah enggak nganu, kita hapus. Nah, dia sudah hilang, dia sudah terhapus. Untuk pencarian juga bisa seperti sama, dia muncul data yang ada gaunnya. Selanjutnya kita bisa ke barang keluar. Di barang keluar ini juga sama, mirip-mirip, yaitu ada nama barang, kemudian tanggal keluarnya kapan, jumlahnya berapa, lokasinya di mana, penerima ketika sudah sampai siapa, keterangannya apa, dia juga berhubungan dengan data barang, yaitu artinya jika barang keluar artinya itu, maka dia akan berkurang menjadi 4 contohnya. Maka dia akan berkurang menjadi 2 untuk gaun pesta biru ini. Jika barang keluar itu keluar 2. Mari kita coba. Penerimanya kita buat semisal keterangannya dia mau meminjam untuk photoshoot. Simpan. Datanya tersimpan di sini ya. Kita lihat dia juga berubah menjadi 2. Kita coba hapus beberapa data yang sekiranya nggak diperlukan lagi juga bisa. Sebelum itu kita coba dulu buat mengeditnya ya. Semisal ini kita ubah alamatnya.
Jadi dia sudah berubah. Kita juga bisa menghapus datanya, misal ini kita hapus. Nah, dia sudah hilang datanya untuk Justin tadi. Untuk pencarian dia juga bisa. Ini. Kemudian kita bisa langsung lanjut ke data pengguna. Di sini ada daftar pengguna. Di daftar pengguna ini ada informasi seperti namanya, kemudian username-nya, levelnya antara manajemen atau administrator, kemudian foto profil. Kita bisa mencobanya untuk menambahkan pengguna. Kemudian kita bisa klik simpan. Nah, dia tersimpan ya datanya. Kemudian kita bisa mungkin merubah datanya, misal ini gini. Nah, dia sudah berubah. Kita juga bisa menghapus data penggunanya, misal dia sudah keluar atau gimana gitu. Oke. Nah, dia hilang. Untuk pencarian juga bisa, misal kita mau mencari para manajemen. Nah, dia muncul langsung. Untuk ini, dia sama seperti taman pengguna tadi tampilannya. Selanjutnya kita bisa ke laporan. Di laporan ini, kita bisa melihat ke laporan barang masuk dari tanggal, kita pilih 1 Januari 2024 sampai tanggal 31 Mei 2025. Nah, datanya akan muncul langsung seperti ini. Kita juga bisa mencetaknya. Cancel. Ini kita lanjut saja. Nah, dia muncul. Kita juga biarkan saja ininya. Ya sama. Selanjutnya kita bisa ke ganti password. Misal satu-satu kita ganti. Bisa. Kita log out. Kita log out. Yang awalnya 0 kita coba jadi 1-1. Nah, bisa. Nah, itu tadi untuk yang bagian administrator. Selanjutnya kita bisa ke manajemen.
Di manajemen ini kita akan login sebagai Giselle dengan password 11 tadi. Di sini sama seperti administrator tadi, tapi bedanya di manajemen dengan administrator adalah dia tidak ada pilihan opsi seperti edit atau hapus. Kita bisa mencarinya atau menambah. Kemudian supplier pun juga sama, ini bisa tambah, peminjaman pun juga, barang masuk juga, barang keluar juga. Daftar pengguna, bedanya dia tidak bisa menambahkan daftar pengguna, dan dia pun juga tidak bisa untuk mengganti passwordnya. Tapi juga tetap bisa melihat laporan. Ini bisa juga. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan, yang telah saya kerjakan selama ini. Maaf jika banyak salah kata ataupun terlalu banyak yang membingungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.